Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngintip ke balik tirai sebuah teknologi yang rasanya tuh kayak sihir, padahal sebetulnya ini sains murni yang keren banget. Yap, kita akan ngebahas tuntas soal kecerdasan artifisial generatif. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, gimana ceritanya sebuah komputer, sebuah mesin bisa ngelukis seindah karya seniman, atau bahkan bikin puisi yang bisa bikin kita baper? Nah, pertanyaan inilah yang jadi awal dari semua pembahasan kita hari ini. Jawabannya sebenarnya cukup lugas loh. Ini sama sekali bukan sihir atau keajaiban. Ini murni hasil dari ilmu pengetahuan, matematika, dan tumpukan data yang super duper besar. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KA generatif itu? Gampangnya gini, ini adalah jenis kecerdasan buatan yang beda dari yang lain. Kalau AI biasa itu tugasnya menganalisis atau mengelompokkan data, nah, KA generatif ini benar-benar menciptakan sesuatu yang baru dari nol. Bisa teks, gambar, sampai musik. Jadi kata kuncinya di sini adalah, dia itu seorang kreator. Dan saya yakin Anda pasti udah kenal banget sama beberapa nama ini kan? Ada ChatGPT yang jago ngobrol dan nulis, ada DALL-E yang bisa menggambar apapun imajinasi kita, sampai Music LM yang bisa bikin lagu. Nah, mereka semua ini adalah contoh nyata dari KA generatif yang lagi beraksi. Nah, ini dia pertanyaan yang penting banget. Dengan semua kemampuannya yang kelihatan super canggih itu, apa artinya AI ini beneran berpikir dan paham sama dunia ini, persis kayak kita, manusia? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kita, manusia, itu punya pemahaman, punya kesadaran, punya konteks. Sementara itu, KI generatif cuma kerja berdasarkan pengenalan pola dari data dan probabilitas statistik. Jadi dia itu nggak ngerti, dia itu cuma menebak kata atau piksel selanjutnya yang secara matematis paling mungkin muncul. Inilah kenapa kadang-kadang AI itu bisa halu atau berhalusinasi. Dia bisa ngasih info yang kedengerannya meyakinin banget, tapi ternyata salah total. Ini bukan karena dia sengaja bohong ya, tapi karena secara statistik, rangkaian kata yang salah itu adalah jawaban yang paling mungkin muncul berdasarkan data latihannya. Cuma tebakan canggih aja. Oke, ini membawa kita ke bagian yang paling seru. Kalau gitu, gimana cara kita mengendalikan tebakan canggih ini? Nah, jawabannya ada pada sebuah perintah, atau yang lebih kita kenal sebagai prompt. Coba deh bayangin analogi ini. Anggap aja si AI itu aktor yang super berbakat, yang bisa memainkan perang apapun. Tapi sehebat-hebatnya aktor, dia butuh sutradara buat ngasih arahan kan? Nah, sutradaranya itu adalah Anda, dan naskah skenarionya adalah prompt yang Anda tulis. Jadi sederhananya, prompt itu ya instruksi yang kita kasih ke model AI. Anggap aja ini jembatan antara ide di kepala kita dengan karya yang dihasilkan si AI. Semakin jelas dan bagus instruksi dari kita, ya semakin bagus juga hasilnya. Simple kan? Oke, kalau kita adalah sutradaranya, terus gimana dong cara jadi sutradara yang baik? Yuk kita bedah 4 peran penting dari sebuah prompt yang efektif. Pertama, kasih dia konteks. Kasih latar belakang ceritanya. Kedua, kasih instruksi yang spesifik banget. Jangan malu-malu buat detail. Ketiga, tentukan format outputnya. Mau dibikin daftar poin, essay, atau skrip dialog. Sebutin aja. Dan yang keempat, pancing kreativitasnya. Coba deh pakai kiasan atau skenario yang unik, biar hasilnya juga nggak biasa. 4 hal ini adalah pilar utama buat jadi sutradara AI yang andal. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, sebenarnya ada satu pergeseran pola pikir yang penting banget, yaitu dari yang tadinya cuma pengguna, sekarang kita menjadi seorang kreator. Tolong ingat ini baik-baik. Dengan memahami cara kerja prompt, Anda itu bukan lagi sekedar konsumen pasif dari teknologi ini. Anda adalah kolaboratornya. Anda adalah sang kreator, sang sutradara yang memegang kendali atas alat canggih ini untuk mewujudkan apapun visi Anda. Jadi, saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang, setelah Anda tahu bahwa kendalinya ada di tangan Anda, bahwa Anda adalah sutradaranya, karya luar biasa apa yang akan Anda ciptakan?